Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aulia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang akan dijelaskan juga oleh teman saya, yaitu Nadia Hairunisa. Laporan keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi sebagai suatu ideologi, yang kedua, akuntansi sebagai bahasa bisnis, yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis, yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini, yang kelima, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi, yang keenam, akuntansi sebagai komoditas, yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, yang kedelapan, akuntansi sebagai teknologi. Adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah: yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, yang kedua itu laporan modal pemilik atau statement of owner equity, yang ketiga neraca atau balance sheet, yang keempat laporan arus kas atau statement of cash flow. Pengguna informasi akuntansi. Para pengguna informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal user dan external user. Nah, internal user ini terdiri dari yang pertama direktur dan manajer keuangan, yang kedua direktur operasional dan manajer pemasaran, yang ketiga manajer dan supervisor produksi. Nah, untuk yang external user ini terdiri dari yang pertama investor, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintah, yang keempat badan pengawas pasar modal, yang kelima ekonom, praktisi, dan analis. Selanjutnya, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu yang pertama Securities and Exchange Commission, yang kedua American Institute of Certified Public Accountant, yang ketiga Financial Accounting Standard Board, yang keempat Governmental Accounting Standard. Selanjutnya Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC dibentuk pertama kali pada tahun 1934, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik. Seluruh perusahaan yang dimana sahamnya dimiliki oleh publik diharuskan oleh SEC untuk melengkapi laporan keuangan tahunan, laporan kuartalan, dan informasi lainnya secara berkala mengenai peristiwa yang dianggap signifikan. SEC juga menjanjikan perusahaan publik agar laporan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntansi publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan yang dengan nama Journal of Accountancy. AICPA memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan atau penyelenggaraan ujian, sertifikasi, dan pendidikan yang berkelanjutan bagi para akuntan publik. Selanjutnya, Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. Fungsi utama FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi terkini.
Selanjutnya, Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memiliki Dewan Penasihat yang bernama Governmental Accounting Standard Advisory Council atau GASC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia Hoirunisa. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Di Amerika, standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat mencatat, mengiktisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku dan transparan. Laporan keuangan yang telah disusun, manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional Financial Reporting Standards, atau yang disebut juga IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri pada tahun 1973. FASB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Di antaranya meliputi akuntansi untuk harga perolehan beberapa jenis persediaan, akuntansi untuk pertukaran aktivitas non-moneter, pelaporan perubahan akuntansi, dan perhitungan laba per saham. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dalam tradisi hukum, paham kapitalisme, berpendidikan tinggi, angkatan kerja profesional, perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Sebagian besar apa yang terjadi dalam akuntansi di Inggris, di mana dimandatkan oleh hukum. Ada 2 sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu Hukum Perusahaan dan Badan Profesi Akuntansi. Hukum perusahaan di Inggris memuat persoalan akuntansi di mana hukum ini juga mewajibkan bahwa semua perusahaan terbatas atau perseroan harus menjalani audit independen tahunan. Adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem share power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengah kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta. Bertentangan dengan Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara Eropa dan Jepang walaupun mempunyai sistem ekonomi kapitalis, tetapi mereka secara historis tidak mempunyai ketergantungan pada pasar saham. Negara-negara Eropa dan Jepang lebih bergantung pada pinjaman bank. Penyusunan standar akuntansi di Jepang terutama merupakan fungsi pemerintah dengan sejumlah input. Di Jepang, akuntansi keuangan memiliki peranan yang tidak begitu besar dalam masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dari sedikitnya para spesialis akuntansi dan keuangan yang dapat mencapai posisi ketingkatan direktur. Adapun implementasi standar akuntansi di negara Eropa, contohnya negara Jerman, berada di bawah hukum pajak. Persoalan pajak sangat mendominasi segala hal, di mana tidak ada pembuatan keputusan yang terpisah dari hukum pajak berkenaan dengan pemilihan prinsip akuntansi apapun juga. Laporan keuangan perusahaan di negara Jerman mencerminkan hukum-hukum pajak, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laporan keuangan yang disiapkan bagi tujuan pajak dengan laporan keuangan yang dipublikasikan. Persyaratan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan di Jerman memiliki supremasi mutlak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.